Yap teman-teman, jadi di video kali ini saya akan sharing strategi terbaru saya dalam investasi reksadana, terutama di aplikasi Bibit. Nah, sebelum masuk ke video, karena di video ini saya akan bongkar habis tuntas strategi saya dan kenapa saya memilih reksadana-reksadana tersebut. Jadi saya berharap bahwa teman-teman ngerti saat ini, bukan ngerti bahwa video ini hanya bersifat sharing ya teman-teman ya. Saya bukanlah seorang penasihat keuangan, seorang financial advisor atau sebagainya, sehingga tidak ada ajakan membeli ataupun menjual terhadap suatu aset investasi, terutama reksadana ya teman-teman ya. Jadi kita langsung lanjut saja masuk ke video. Nah, jadi awal mula cerita dulu ya teman-teman ya, kenapa strateginya bisa berubah. Tetap kita kan juga harus tahu dulunya kenapa seperti itu ya teman-teman ya. Saya sudah investasi reksadana sejak Juli 2020, berarti udah berkisar 2 tahunan ya teman-teman ya. Nah, pada waktu itu ya, atau sampai saat ini sebelum video ini dibikin ya teman-teman ya, strategi investasi saya adalah benar sekali bagi teman-teman yang sering nonton muka saya, video saya yang sering nongol ya mungkin ya teman-teman ya, dan sudah lihat dari awal sampai sekarang, teman-teman tahu saya investasi rutin setiap tanggal berapa, coba tulis di komentar. Berapa nominalnya, coba tulis lagi di komentar. Dan saat itu saya menggunakan robo. Seiring berjalannya waktu, setelah saya menganalisa, melihat beberapa reksadana, ada tambahan portofolio baru, dan saya melakukan perubahan sedikit investasi pada dana pensiun saya, tapi masih menggunakan robo, di mana 10%-nya reksadana pasar uang, 20%-nya reksadana obligasi, dan 70%-nya reksadana saham ya teman-teman ya. Lanjut lagi, itu strategi lama saya. Nah, jadi di video kali ini saya akan bongkar habis tuntas semua strategi yang lama, diubah menjadi strategi yang baru. Jadi strategi seperti apa? Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi biar lebih enak, saya munculin dulu layar Bibit saya di sini ya teman-teman. Sudah muncul kan ya. Maaf, bebek ketutup dulu ya. Kita lihat dulu. Ini portofolio saya. Keseluruhan plus 7% atau 3,3 jutaan ya. Portofolio saya ada 2, lain-lain dan dana pensiun. Nah, kalau yang untuk lain-lain ini ada portofolio baru, yaitu Sukor Invest Syariah Sukuk Fund. Sempat saya review ya di video sebelumnya, dan saya ngetes ini 500.000. Ini sebenarnya juga sudah ada tujuan investasinya. Kenapa? Saya cuma taruh 500.000, jaga-jaga. Kenapa? Kacamata saya ini sering patah, dipatahkan anak saya. Jadi saya investasi dulu nih, simpan dulu sebelum patah. Jadi saya simpan dulu biar dananya nggak keganggu. Tuh, lumayan kan, ada penambahan sekitaran 900 rupiah. Ini juga baru taruh beberapa hari yang lalu ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget, wah Yong kok ada portofolio baru nggak kasih tahu nih. Ini udah kasih tahu ya. Jadi tujuannya juga udah jelas. Kalau yang ini rusak, ini dicairin buat beli yang baru. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Kalau di Jarvis, udah tahu kan kenapa cuma 15 juta? Karena memang itu request dari teman-teman untuk rutin investasi Jarvis ya, sebulan sekali sebesar 1 juta. Nih hasilnya sampai sekarang nggak ada penambahan, dan portofolionya naik turun juga teman-teman bisa cross check dari awal investasi sampai saya stop dan hingga detik ini waktu di video ini dibikin seperti itu. Nah, lanjut lagi teman-teman ke portofolio utama saya, yaitu adalah dana pensiun. Di sini mungkin teman-teman agak sedikit yang sudah jeli mungkin lihat, oh udah ada perubahannya nih. Yuk coba apa, tebak perubahannya. Saya tunggu deh. Saya tunggu 360 menit. Jangan deh kelamaan. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman ya. Mungkin udah nangkep ya, benar di pasar uang alokasinya 0%. Nah, kaget nggak teman-teman? 0%. Kok bisa Yong? Tenang, nonton aja videonya sampai habis, karena memang saya akan bongkar habis strategi baru saya ya teman-teman ya. Jadi tiada dusta di antara kita teman-teman. Bener gak sih ngomongnya kayak gitu? Kita lagi pacaran atau ngomong video nih ya? Oke, lanjut. Jadi kita buka pasar uang ini, Manulife Dana Kas Syariah. Ini merupakan cashback yang saya terima. Terima kasih kepada teman-teman yang menggunakan kode referral R cashback ya teman-teman, sehingga saya mendapatkan 25.000 dan teman-teman juga mendapatkan 25.000. Selain itu sudah tidak ada reksadana pasar uang di portofolio dana pensiun saya teman-teman. Back lagi, kemudian ini reksadana obligasinya ya teman-teman ya. Nah, di reksadana obligasi hanya ada satu, yaitu Sukor Invest Stable Fund ya teman-teman. Saya
cuman investasi RDO-nya di sini. Mungkin teman-teman yang sudah nonton video sebelumnya, teman-teman bakal kaget. Loh, kok nominalnya bisa naik mendadak seperti itu ya? Nah, jadi ini merupakan aksi yang saya lakukan, teman-teman. Yaitu saya menjual habis semua reksadana pasar uang saya, kemudian saya pindahkan ke reksadana obligasi ini, Sukor Invest Stable Fund ya, teman-teman ya. Jadi sehingga nominalnya ada sedikit perubahan tuh. Model investasinya 10.077.529. Jadi memang bulat-bulat sampai bunga-bunga atau return-return dari reksadana pasar uang saya timpuk habis ke dalam sini ya, teman-teman ya. Ini untuk reksadana obligasinya. Lanjut lagi, teman-teman. Dan ini untuk adalah reksadana sahamnya masih tetap, yaitu BNI AM IDX 30 dan Sukor Invest Maxi Fund, di mana Sukor Invest Maxi Fund ini modal investasinya sudah 9,8 juta ya, teman-teman ya. Sampai di sini udah tahu kan portofolio saya. Nah, pertama saya mau kasih tahu dulu kenapa reksadana pasar uang saya jual habis dan saya pindahin ke reksadana obligasi, yaitu Sukor Invest Stable Fund. Ini alasannya karena si Sukor Invest Stable Fund sampai saat ini masih memberikan return per tahunnya adalah 6,91% ya, teman-teman. Dengan drawdown 0,04%. Inilah yang dikatakan returnnya reksadana obligasi, resikonya reksadana pasar uang ya, teman-teman ya. Jadi karena di reksadana pasar uang kita cross check bersama ya, teman-teman ya. Jadi kalau merasa mau haus atau apa, pause dulu videonya, saya tungguin deh bikin teh 2 gelas ya punya saya teh es hangat aja ya, nggak usah terlalu manis, yang penting setia. Oke, kita lanjut lagi di sini. Tadi ngomong sampai mana? Sampai dengan reksadana obligasi Sukor Invest Stable Fund, di mana returnnya 6,9%-an. Nah, saya pindahin ke sana karena di reksadana pasar uang sekali kita filter ya, return 1 tahunnya itu tertingginya adalah 4,77%. Jadi saya masih ada selisih spread sekitaran 2%-an ya, teman-teman, di Sukor Invest Stable Fund. Kenapa enggak saya taruh di Sukor Invest Stable Fund dulu? Jadi inilah yang membuat keputusan saya menjual habis reksadana pasar uang saya, kemudian saya masukin ke Sukor Invest Stable Fund. Lanjut lagi, untuk reksadana saham memang tidak ada perubahan. Nah, strategi apa yang akan saya lakukan ke depannya? Nah, gini teman-teman, kalau dulu kan nggak di skip kan videonya kan, jadi teman-teman tahu dulu kalau kita pakai robo ya, teman-teman ya, itu kan udah langsung dikasih persentasenya nih, seperti yang si investor agresif ini yang saya sebutkan ya, 10% di reksadana pasar uang, 20% di obligasi, dan 70% di reksadana saham. Namun setelah update, Bibit sudah mengeluarkan yang namanya tambah keranjang seperti ini, teman-teman. Di bawah ini ya, misalnya kita beli, nah itu ada keranjang ya di samping kiri bawah ini ya, teman-teman ya. Jadi saya udah nggak perlu pakai robo lagi. Dulu kalau pakai robo kan dia langsung otomatis ya, teman-teman ya. Jadi dia pilihkan kita. Sekarang saya nggak. Saya lebih kalau misalnya gini, teman-teman. Kalau saya lihat marketnya lagi bagus, lagi hijau, terutama di IHSG, pasar saham, maka saya akan mungkin 30% di reksadana obligasi karena tinggal tambah ke keranjang ya, teman-teman ya. Seperti ini ya, misalnya contoh. Kita ini di Sukor Invest Stable Fund-nya kita beli ya. Kemudian masukin aja, karena 1 juta 30%-nya 300.000, jadi tinggal masukin ke keranjang seperti ini. Udah, dia masuk ke keranjang. Kemudian saya pilih lagi untuk reksadana sahamnya. Sekarang saya lagi invest di Sukor Invest Maxi Fund, maka saya beli. Kemudian saya masukin lagi 700.000 seperti ini, masukin ke keranjang. Oke, tinggal lihat keranjang dan ketika centang semua selesai. Beres ya. Jadi udah nggak ribet lagi. Kalau dulu kan mau satu-satu ya, dan kalau pakai robo lebih simpel, lebih cepat. Karena ini ada perubahan strategi, ini yang saya kasih tahu teman-teman. Ini saya sudah beli ya, jadi saya hapus ya, teman-teman ya. Kan udah. Gajiannya kapan? Udah tahu kan tanggal berapa saya investasi? Nah, ini saya hapus ya. Oke, saya hapus. Oke, selesai, saya hapus. Jadi setelah itu teman-teman tahu nih. Tadi sampai mana? Sampai kalau pasar sahamnya lagi hijau-hijau ya. Jadi gini teman-teman, saya ini hilangin dulu yang ini. Oke, biar teman-teman lebih konsentrasi ke muka saya. Boleh juga ke bebek, nggak masalah. Yang penting suara saya kedengaran. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa apabila pasar lagi hijau, teman-teman, saya reksadana obligasinya 30% dan reksadana saham 70% ya, teman-teman ya.
Namun, jika ya teman-teman ya, pasar IHSG atau pasar sahamnya lagi merah, maka saya akan menaikkan porsi dari reksadana saham saya. Mungkin di 90% di reksadana saham dan 10% di reksadana obligasi. Atau bahkan sampai 100% di reksadana saham. Nah, kemudian reksadana saham saya kan ada dua. Mau pilih yang mana, Hyung? Nah, sekarang saya lagi mau samakan dulu si Sukor dengan BNI AM IDX 30. Apabila nilai investasinya udah sama, maka saya akan lihat dulu kinerja keduanya bagaimana. Habis itu mungkin bisa saya bagi 50-50. Jadi contoh misalnya, saya investasi 90%, itu kan 900.000. Bisa saya bagi 2, 450. Bisa ya teman-teman ya. Ataupun saya ngerasa waktu market lagi down, itu lagi misalnya di IDX 30, perusahaan-perusahaan IDX 30 tuh mengalami kejatuhan yang cukup dalam. Bisa langsung saya all in ya, 90%-nya di BNI AM IDX 30 ya. Itu untuk porsinya berapa persen di reksadana BNI AM IDX 30, berapa persen di Sukor, itu saya akan pantau tergantung market ketika saya akan investasi. Seperti itu teman-teman. Jadi agak nangkep perubahan investasi, strategi awalnya saya bagaimana, kemudian strategi sekarang yang saya terapkan bagaimana. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya harap strategi awal yang saya lakukan ini kan sudah ada history atau track recordnya di channel YouTube ini. Teman-teman bisa cross check. Nah, untuk dapat profit ya kan udah plus ya sekarang ya. Ya, syukur plus ya. Nah, kemudian saya akan menerapkan strategi baru saya dimulai dari video ini dibikin tepatnya. Ya kan udah bersih-bersih, udah melakukan pembelian juga. Nah, harapannya juga supaya kedepannya saya bisa profit maksimal, cuan maksimal, karena itu memang setiap tujuan daripada investasi ya teman-teman ya. Nah, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini, bagaimana strategi investasi terbaru saya, karena ini juga merupakan pertanyaan dari teman-teman semua. Coba drop di komentar bagaimana strategi saya ini, ataupun ada masukan, saran, kritik terhadap strategi investasi yang saya lakukan, ataupun teman-teman bingung masih punya pertanyaan atau request, juga jangan malu untuk langsung saja drop komen di bawah. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup sekian dulu. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajan.